Halo anak-anak, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 16. Persamaan kuadrat dengan akar-akar 7 dan negatif 3 adalah. Nah, soal seperti ini itu adalah kebalikan dari soal memfaktorkan. Kalau soal memfaktorkan kita diminta menentukan akarnya dari suatu persamaan kuadrat. Kalau di sini kita diminta menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akarnya. Maka karena kebalikannya, maka langkahnya juga berkebalikan. 16. Kita akan menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya tujuh dan negatif 3. Akar-akarnya 7 dan negatif 3. Maka akar yang pertama itu nilainya 7 dan akar yang kedua nilainya negatif 3. Maka nanti akan ada dua begini, X dan X dikurangi 7 selalu dikurangi dari akarnya, dikurangi negatif 3 dengan 0. Kemudian ini menjadi X min 7 dan yang ini menjadi X plus 3 sama dengan 0. Nah, kita tinggal mengalikan saja menjadi X kuadrat plus 3X min 7X min 21 sama dengan 0. Yang sejenis kita hitung jadi X kuadrat, 3 dikurangi 7 itu negatif 4X min 21 sama dengan 0. Jadi nomor 16 ini jawabannya adalah yang A. Begitu. Lanjut ke nomor 17. Fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 memiliki titik potong grafik fungsi terhadap sumbu x, yaitu. Nah, saya tulis di sini. Kuncinya adalah titik potongnya terhadap sumbu X, Artinya, jika titik potongnya terhadap sumbu X itu berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Tadi diketahui bahwa fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4. Nah, Y itu sama dengan fx. Jadi begini. Nah, nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, sama saja kita memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Kita cari sepasang bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya 4, yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Kemungkinannya adalah 4 dan 1. 4 dan 1 dikalikan 4, tetapi bagaimana jika dijumlahkan hasilnya negatif 5? Maka nilainya itu negatif 4 dan negatif 1. Kemudian kita faktorkan menjadi X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Nah, maka titik potongnya adalah, jadi titik potongnya adalah X-nya 4,0 dan 1,0. Jadi di pilihan jawabannya adalah yang B. Itu untuk nomor 17.
Selanjutnya untuk nomor 18, perhatikan gambar dari kemudian ditanyakan besar pelurus sudut COE. Nah, saya gambarkan ulang. AOBCDE. Nah, dari masing-masing sudut sudah mempunyai nilai ini X plus 16, 2X plus 5, 3X plus 10, kemudian 4X plus 5. Nah, keempat sudut ini jika dijumlahkan nilainya sama dengan 180 karena membentuk sudut lurus. Langkah pertama, kita tentukan nilai X-nya. Kita jumlahkan semuanya. 4X plus 5 ditambah 3X plus 10 ditambah 2X plus 5 ditambah X plus 16 sama dengan 180. 4, 3, 2, 1 dijumlahkan menjadi 10X, kemudian konstantanya 3 tambah 5 tambah 10 tambah 5 20 tambah 16 36 sama dengan 180, maka nilai 10X sama dengan 180 dikurangi 36. 10X sama dengan 144. Maka nilai X-nya 14,4. Nampaknya ya, kita lanjutkan saja dulu. Nah, yang ditanyakan adalah besar pelurus sudut COE. Pelurusnya COE. Pelurusnya berarti yang ditanyakan adalah sudut ini dan sudut ini. Pelurusnya sudut COE. Sudut COE kan yang ini, COE. Nah, pelurusnya berarti sudut lain selain sudut COE, yaitu sudut AOE ditambah BOC. Langsung saja ya, berarti pelurus sudut COE itu adalah 4X plus 5 ditambah X plus 16. Jadi 5X ditambah 21. 14,4 dikali 5 berapa? 72 ya. Ditambah 21 93. Ternyata di pilihan jawabannya tidak ada. Apakah ada yang salah? Nanti silahkan cek. Tapi yang mendekati jawaban nomor 18 adalah yang B. Nanti jika ada kesalahan, silahkan kalian koreksi, tulis dalam kolom komentar. Atau jika kalian menemukan jawaban yang berbeda. Kita lanjut dulu ke soal nomor 19. Jika ABC adalah sisi-sisi segitiga dengan A kurang dari B kurang dari C, maka syarat terbentuk suatu segitiga adalah, berarti nilai C ini adalah nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar itu adalah sisi miringnya. Sehingga jika ingin membentuk suatu segitiga, maka jumlah sisi selain sisi miring A tambah B
itu harus lebih dari C, sehingga yang memenuhi adalah option C. Begitu saja nomor 19. Lanjut nomor 20. Perhatikan ukuran-ukuran sisi yang merupakan segitiga tumpul. Nah, syarat segitiga tumpul yaitu A kuadrat tambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat dengan A kurang dari B kurang dari C. Ya, nilai C-nya paling besar. Maka dari yang pertama 20 kuadrat tambah 25 kuadrat 30 kuadrat. Yang kedua 8 kuadrat tambah 15 kuadrat 17 kuadrat. Yang ketiga 7 kuadrat tambah 12 kuadrat 16 kuadrat. Yang keempat 5 kuadrat tambah 12 kuadrat 20 kuadrat. Yang ini 400 tambah berapa? 625 900. Ini pasti lebih dari. Kemudian yang ini 64 ditambah 225 ini 289, ini juga lebih dari. 49 ditambah 144 dengan 256 ini kurang dari. 25 ditambah 144 dengan 400 juga kurang dari. Maka jawabannya adalah 3 dan 4. 3 dan 4 itu option D. Nah, ini untuk soal nomor 20. Untuk pembahasan 21 sampai terakhir di video selanjutnya. Terima kasih.